Baik anak-anak, hari ini Bapak akan membahas segitiga-segitiga sebangun. Bapak sudah membuatkan eh, segitiga, ya ini terdiri dari beberapa segitiga yang digabung. Ini adalah segitiga ABC dan ADE, ya. Dua segitiga ini digabungkan dan dua segitiga ini sebangun. Kita ambil contoh, panjang AD itu adalah A kecil, DB adalah B kecil, AE itu adalah C kecil, ini D kecil, E kecil, dan ini F kecil, ya. Jadi kita akan buat, ya, kita akan buat dia ke dalam dua buah segitiga, ya, kita pecah. Ini adalah segitiga ADE yang kecil, dan satu lagi adalah segitiga ABC yang besar. Ini B, ini C, ini A. Dua segitiga ini sebangun, berarti sudut-sudutnya sama. Ini adalah A, ini C, ini E, ini F. Nah, AB di sini, ya, ini panjang AB itu adalah A kecil ditambah B kecil, ya. Nah, sama dengan ini. Kemudian panjang AC itu adalah C kecil, ya, ditambah B kecil. Maka berdasarkan panjang-panjang segitiga yang diketahui dan dua segitiga ini sebangun, kita akan dapat membuat perbandingan. Ya, perbandingannya adalah Bapak akan berikan huruf. Nah, ini berarti AD, ya. AD itu berarti A kecil berbanding AB. Bapak akan tuliskan berdasarkan titik sudutnya dulu. AD per AB sama dengan, kita pakai yang AE, ya. Berarti kalau AE per pada segitiga besar AC sama dengan DE pada segitiga kecil per BC pada segitiga besar. Kemudian kita akan masukkan panjang-panjangnya. Panjang AD itu adalah A kecil per AB itu adalah A plus B sama dengan AE itu adalah C kecil per AC itu adalah C plus D sama dengan DE itu adalah E per BC itu adalah F. Nah, ya. Jadi ini adalah perbandingannya, ya, untuk dua segitiga. Kita bisa ambil sebetulnya untuk perbandingan antara ini AD/AB dan AE per AC, ya. Nah, ini kita bisa sederhanakan. Kita ambil perbandingannya, ya, yang ini. Nah, ini A per A plus B sama dengan C per C plus D. Ini kita bisa kali silang. A C plus D sama dengan C kalikan A plus B. Kita kalikan AC ditambah AD sama dengan CA ditambah CB, ya. AC dengan CA itu sama, maka kita bisa hilangkan. Tinggal AD sama dengan CB, ya. Berarti ini B bisa pindah, jadi A per B sama dengan C per D. Nah, ya. Jadi untuk yang tidak melibatkan sisi yang sejajar, ya, ini samping dengan samping.
Kalau digambar ini dengan ini, itu bisa langsung. Pak, secara langsung itu bisa berdasarkan turunan rumus yang barusan Bapak buktikan. Ini bisa langsung, ya, A per B sama dengan C per D. Tapi untuk yang melibatkan sisi yang sejajar itu yang mana? Yang oranye. Nah, ini tidak bisa, dia harus diulang. Maksudnya diulang itu bagaimana? Contoh A per, nah berarti semuanya A plus B sama dengan E per F. Ya. Nah, ini ya. Ini dengan ini. Atau misalnya yang C dan D. Ya. C per C plus D sama dengan E per F. Dia juga harus diulang. Kalau melibatkan sisi yang sejajar. Tapi kalau tidak melibatkan sisi yang sejajar, itu bisa langsung. Ya. Selanjutnya, ini misalnya AD ya. Ini AD itu P, ini Q, ini R, ini S, ini T, ini. Maka ini kita bisa dapatkan perbandingan. Oh Pak, ini yang sejajar itu adalah T sama U. Nah ini nih, T sama U yang sejajar ya. Berarti harus diulang nih. Ulang dari awal. Kalau melibatkan si T dan U. Tapi kalau tidak melibatkan si T dan U, misalnya hanya melibatkan ini ya, S, R, P, Q, ini langsung saja. P per Q sama dengan R per S ya, arahnya harus sama. Tapi kalau melibatkan si T dan U, maka harus diulang. P per, ulang lagi ya, dari P lagi, tambah Q sama dengan T per U. Pak, kalau R sama S, berarti R per R tambah S sama dengan T per U. Itu ya. Nah. Oke, kita lanjut ke contoh. Misalnya nih, Bapak punya segitiga nih, ada banyak contoh ya. Ini misalnya 4 ya. Ini misalnya 8, kemudian ini 6. Ditanya TB ya. TB kita misalkan dengan P. Ini yang sejajar. Ini tidak melibatkan sisi yang sejajar, langsung saja berarti 4 per 8 sama dengan 6 per P. Ingat kiri kanan atas bawah bisa dicoret. Coret, coret, 1, 2, ya. Kemudian ini sudah tidak lagi yang bisa dicoret, tinggal kita kali silang, P kali 1 P, 2 kali 6 adalah 12. Ketemu 12, ya. Pak, ini bagaimana? Ini melibatkan sisi yang sejajar. Ya, karena sisi yang sejajar sudah diketahui, sudah komplit. Maka ini terpaksa ya kita mulai dari sini, dari X ya, bukan dari sini. Bukan dari 2. Kenapa? Karena 2 itu adalah sisi bukan segitiga, tapi sisi kalau dia ambil 2 saja, dia membentuk trapesium, bukan segitiga. Kan kita bicara segitiga. Berarti kita mulai dari si X. X per, diulang ya, X plus 2 sama dengan 6 per 8. Perkecil 2, maaf 3, 4, kemudian kita kali silang, 4X sama dengan 3 dikali X plus 2. 4X sama dengan 3X plus 6, pindah, ya, X sama dengan 6. Nah, mudah ya, 6 cm. Kemudian ini, Pak, ini misalnya ini sejajar, ya, ini R. Ini tidak melibatkan yang sejajar, ya, ini hanya samping sama samping. Ini berarti bisa langsung 15 per 12. Awas ya, mulainya dari atas ya. Jangan dari 12. Karena 12 itu sisi bukan segitiga ini. Apa ini? Trapesium. Segitiga kecilnya kan dari 15. 15 per 12 sama dengan 10 per R. Kiri kanan coret dibagi 5, 2, 3, maaf 3, ini 2, atas bawah 1, 4. Kali silang R sama dengan 8 cm.
Kemudian ini ditanya DB ya, DB kita misalkan saja dengan X ya. Nah, ini melibatkan sisi yang sejajar ya. Kenapa? Karena yang sejajar diketahui dan dia sudah komplit. Maka ini kita harus mengulang 12, pernah diulang lagi nih 12-nya ditambah X sama dengan 10/15. Kiri kanan kita coret atau atas bawah dulu lah. Dibagi 5, ini 2, ini 3. Kiri kanan 1, 6. Kali silang 18 sama dengan 12 ditambah X. X sama dengan 18 dikurangi 12. X sama dengan 6 cm. Ya, cukup jelas ya. Selanjutnya, Pak, sekarang kita menemukan trapesium. Nah, kalau tadi judulnya adalah segitiga sebangun, sekarang trapesium ya. Trapesium sebangun. Nah, di sini ada dua trapesium. Trapesium yang atas dan trapesium yang bawah. Caranya adalah, ini kita gunakan cara satu ya. Cara satu. Ini kita buat jajar genjang. Nah, seperti ini. Atau pakai speedometer. Nah, ya. Ini A, B, C, D, E, F. Ini sebut saja G. Ya. BC 5, berarti EG ini juga 5. Kemudian ini GH ya. AH juga 5, karena dia jajar genjang. Ya, ini 5. Ya. AD 9, kemudian AH 5, maka HD itu sisanya. 9 dikurangi 5, sama dengan ya. Maka kita mendapatkan segitiga-segitiga yang sebangun ya. Kita ambil segitiga-segitiga yang sebangunnya. Yang mana? Yang ini nih. Ya. C, H, D. Perhatikan baik-baik. Ini G, ini F. Ya. Kemudian kita sudah mendapatkan angka-angkanya ya. Ini 4. Kemudian ini 7. Kemudian ini 3. Kita cari GF. Bagaimana cara cari GF? Ini melibatkan yang sejajar karena GF itu yang sejajar. Ya, berarti ini GF per HD sama dengan AG per diulang. Ya, maaf bukan AG tapi CG ya. Diulang per CH. GF itu adalah ya GF per HD itu adalah 4. CG 7 per 10. Kali silang 10 GF sama dengan 28. GF sama dengan 2,8 ya. Pertanyaannya adalah EF ya. EF itu adalah EG ditambah GF. EG itu adalah 5 ditambah GF-nya adalah 2,8 sama dengan 7,8. Itu ya, sentimeter. Mudah ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini gimana, Pak? Nah, ya. Ini bisa menggunakan cara yang kedua. Ini Bapak gunakan cara yang kedua untuk menyelesaikan soal ini. Kamu boleh pakai cara yang pertama yang tadi Bapak jelaskan atau boleh pakai cara yang kedua. Cara yang kedua, ya, ini disebutnya cara ikan. Ya, sama dengan cara ikan tuh gimana? Mungkin ini membentuk ikan ya. Ini ke sini lihat baik-baik ya. Kalikan. Jadi ini DC dikali FB ditambah, lihat baik-baik, ini dikalikan. Nah, itu ya. AB kali CF per BC. Ya. Atau ini CF ditambah FB. Ya. Kita masukkan 7 kali 4 ditambah
12 dikali 6 dibagi 6 tambah 4. Ya, begitu saja. 28 ditambah 72 dibagi 10. Sama dengan 100/10 sama dengan 10 cm. Ya. Tinggal kalian pilih mana yang menurut kalian mudah. Ya. Selanjutnya. Nah, Pak ini bagaimana? Ya, baik. Ini kalau Bapak turunkan, ini sebetulnya agak panjang ya kalau diturunkan ya. Jadi ini titik E, keterangannya adalah titik E itu adalah titik tengah, ya, titik tengah AC. Kemudian titik F ya, titik F itu titik tengah, titik tengah BD. Baik, ini bagaimana Pak kalau ditanya EF ya? EF itu sama dengan, lihat baik-baik ya, AB yang bawah dikurangi CD dibagi 2. Tapi ini dengan syarat ya, syaratnya titik E dan titik F itu adalah tengah-tengah dari AC dan BD. Ya. Nanti mungkin ada sesi khusus Bapak akan membuktikan kenapa rumusnya seperti ini. Ya. Kita lanjut. Contoh. Nah, contohnya bagaimana? Ditanya ya. Pak, ini diketahui E itu adalah titik tengah AC dan F itu adalah titik tengah dari BD. Ya sudah, ini tinggal 20 dikurangi 12 dibagi 2. Ya, 8 dibagi 2 sama dengan 4 cm. Nah, mudah kan ya? Mudah. Baik. Pak, bagaimana kalau E dan F itu bukan titik tengah masing-masing? Nah, jadi kalian harus ya catat, screenshot. Nah, ini ya. Ini cara-cara cepat masing-masing nih. Tadi untuk trapesium Bapak sudah jelaskan. Pak, gimana kalau cara nyari C? Ini ada nih, cara nyari C ini. Kalau trapesium. Ini cara nyari C, tinggal diaplikasikan. Ini cara nyari D. Kemudian, nah, kalau tidak sama, ya, ini bukan titik tengahnya nih, seperti ini, kalian bisa gunakan rumus ini nih. B kali Y seperti menyilang ya. Kemudian A dikurangi A kali X per X tambah Y. Itu ya. Oke. Baik, Bapak rasa sudah cukup materi hari ini. Mudah-mudahan bisa mewakili pertemuan hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.